apa ya? Yang hal-hal yang bersifat ekonomi ya. Ekonomi. Atau Liga Arab begitu ya. Politik hanya itu lah. Tidak berpengaruh apa-apa ya. Jadi gitu kalau ada pimpinan sentral ya, dunia ini pimpinan dunia itu yang sentral, ya otomatis ya. Jadi memang diperlukan sosok khalifah ini lagi ya. Yang berwibawa. Yang berwibawa begitu Ustaz. Baik, nah kemudian berikutnya adalah kita tahu umat Islam bukan hanya di Indonesia Ustaz ya. Umat Islam di berbagai belahan dunia yang lain itu juga menghadapi berbagai permasalahan multidimensi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baru-baru ini mungkin Ustaz pernah lihat juga di Amerika. Amerika itu sekarang sedang menghadapi kebangkrutan karena mulai banyak orang-orang miskin di sana itu yang melakukan penjarahan. Mobil lagi parkir dijebol, dijarah isinya, toko-toko begitu juga. Ini sudah mulai tanda-tanda keruntuhan ekonomi Amerika saat ini sebenarnya. Nah, sementara di sisi yang lain umat Islam ini tadi kita nggak punya kepemimpinan ya, kepemimpinan yang bisa menyatukan dunia Islam itu. Nah, menurut Ustadz Junaidi, bagaimana solusinya sebenarnya terkait dengan berbagai permasalahan yang ada, termasuk juga Palestina ini? Menurut Ustadz, bagaimana solusinya? Solusinya tidak ada lain jalan. Kita harus meningkatkan pembinaan umat, pendidikan umat ke arah ajaran Islam yang benar. Maaf, kita kan selama ini banyak umat Islam yang kadang-kadang yang namanya bicara Quran hadis, mereka tuh tidak ngerti hadis itu apa. Maaf ya. Ini kesalahan kita juga. Banyak kan umat Islam tuh diarahkan kepada yang lain. Alangkah hebatnya kalau umat Islam ini jangan sekedar Islam tuh Quran tuh jadi hafalan. Quran jadi hafalan atau dilombakan. Dilombakan. Gitu ya? Sampai sekarang ada hafiz Quran. Tapi kenyataan isi Quran kan tidak dilaksanakan. Nah, ini masalah. Ya. Banyak umat Islam tidak ngerti hadis. Betul. Tidak ngerti hadis, coba kita tanya hadis. Apa itu hadis? Cuma hadis. Nah, ini bukan orang lain, keluarga sendiri. Baik. Apa itu hadis? Belum lagi kita bicara masalah apa itu sanad ya? Apa itu rawi, kan nggak tahu. Hadis itu ada berapa macam. Apalagi kalangan muda ya, anak-anak muda, generasi muda. Ini perlu pembinaan Islam yang kafah. Pembinaan Islam yang kafah. Kita kan tidak kafah. Umumnya kan kita belajar hanya bab bersolat, bab wudhu lagi, puasa, zakat. Yang lainnya nggak pernah diajarkan. Betul. Nah, ini jadi perlu sekali pembinaan umat ini. Pembinaan umat. Jadi kalau umat itu sudah mempunyai ilmu, saya yakin yaitu ilmu dari Quran. Yang membawa hidup itu Quran. Yang membina umatnya itu para ustadz, para kiai. Bila sudah jelas kan, kita ini Allah tuh menurut Quran untuk apa? Untuk menerangi kita. Basyiro wa naziro, kan itu. Allah tidak akan bohong. Basyiro wa naziro. Ya. Kemudian Allah itu kita ini akan dibawa daripada zulumat kepada nur. Kan gitu. Turunnya Quran itu untuk apa? Untuk membawa umat manusia dari zulumat kegelapan ila nur. Minaz zulumati ila nur. Yang akhirnya kalau ada nur masuk menjadi pencerahan. Akan cerah umat itu apabila yang diberikan materi itu yang betul konkret. Dari Allah dan Rasul. Ya kalau hanya maaf loh, kita di sekarang ini hanya kebanyakan dongeng-dongeng yang nggak masuk akal. Nah, padahal kita itu kan tahu ya bahwa di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang sebenarnya bisa memayungi semua ya. Kenapa nggak diperintahkan kepada umat Islam? Berbeda agama jangan diharapkan lah, ya kan? Jadi gitu. Jadi saya tidak ada lain kembali membina umat ini, generasi muda, supaya mengenal Islam secara kafah. Islam kafah ya. Quran itu ya Belanda tuh pintar. Belanda tahu kalau umat Islam Indonesia tuh ngerti Quran, sudah tukang langgang. Maka dulu ulama-ulama, ini kata guru saya, kiai saya yang di Sukabumi, gitu. Dulu itu kalau berani menerjemahkan Quran, langsung ditangkap, dijebloskan. Iya, betul. Nah, di antaranya, Kiai Haji Ahmad Sanusi, ulama Sukabumi, dia kan mengarang ya, Tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur ya. Dijeblosin di penjara. Nah,
Iya. Maka terjadilah di kalangan kita ada orang yang mengatakan Quran mentong diterjemahkan toh. Mentong karena huruf Latin. Kan ada sampai sekarang. Masya Allah. Memang waktu itu pemerintah Belanda tidak menginginkan umat Islam paham Quran. Ya, kan, jadi hanya sekedar dibaca tapi nggak ngerti artinya. Karena gitu Belanda sudah punya guide Yahudi itu Belanda punya yang pintar bahasa Arab, ngerti Quran. Yahudi itu lebih pintar dari kita loh. Quran itu udah di otaknya. Seperti Yahudi itu pahamnya Quran seperti dia tuh kenal sama anaknya sendiri. Maka Yahudi sudah memberitahu pada Belanda yang namanya Van der Plas-Nuvakranya itu. Nah dikirimlah ke Indonesia untuk menipu Yahudi. Menyamar seperti ulama, pakai gamis, pakai gamis, pakai sorban. Bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arabnya, memang pinter, bahasa Arabnya jago. Datang nih, ini waktu cerita dari kiai saya dulu loh. Iya. Datang ke kampung ceramah. Kiai, kiai kan, dihormati dong dulu mah. Ajengan tuh dihormati, diajeng-ajeng. Iya. Apa dia bilang? Saudara-saudara umat Islam, kita jangan terlalu mengejar dunia. Nah, begitu. Karena kata hadis dia bilang, dunya jipatun, watolibu akilabun. Dunia itu bangkai, yang cari bangkai itu anjing. Padahal ini bukan hadis buatan Yahudi itu, buatan orang zindik. Tidak sedikit hadis palsu. Di antaranya itu banyak yang lain. Kalau saya baca kitab hadis itu, ribuan. Hadis-hadis yang hadis palsu, yang bikinan. Sampai kita ini marah para ustaz juga tertipu, banyak hadis yang bukan hadis kadang. Ini maaf loh. Ada loh, saya waktu hadir pengajian. Itu hebat detailnya. Profesor ustaz itu. Saya akan sebutkan namanya. Iya. Dibilang, saudara, bapak-bapak, dia bilang, kita ini umat Islam itu ada, memang kalau ikhtilaf itu sekarang udah biasa. Sebagaimana hadis mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku itu rahmat. Begitu. Mana mungkin? Kenyataan kan ikhtilaf kecil jadi besar. Satu. Iya. Betul. Habis ngaji, udah pada bubar saya datang. Iya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah. Iya. Ustaz, tadi hadis yang tadi itu sahih. Hadis apa? Hadis dhaif apa sahih? Itu sahih kan. Maaf lah, padahal udah pernah saya baca. Iya. Hadis itu dalam kalimat mustalahul hadis. Mustalah hadis. La asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Ini ahli hadis. Dari sanadnya nggak ada ya? Bukan. Itu ahli hadis yang membuka itu ahli hadis. Iya. Ulama hadis. Iya. Itu la aslalahu. Iya. Udah saya bicara. Itu saya udah. Masya Allah, disinilah. Iya. Maaf loh. Jadi kembali lagi kita perlu coba sekali-kali cari ulama hadis. Iya. Haji. Betul. Ya kita lah. Ya, yang kata orang lain ustaz tuh kita gitu. Mungkin ya. Ya gitu. Saya juga menyadari. Ya. Baik Ustaz. Ya gitu. Yang terakhir. Yang terakhir itu saat ini yang berkembang opini di dunia adalah bahwa ada penggiringan opini untuk solusi dua negara, yaitu negara Palestina dan negara Israel. Itu yang akan digiring oleh PBB dan juga negara-negara yang ada, termasuk pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia kemarin di sidang PBB begitu sama. Ingin mengakui solusi dua negara. Jadi maksudnya itu, sudahlah ini hentikan perang, saling serang antara Hamas dengan Yahudi ini ada perbatasan negara Palestina, perbatasan negara Israel, sudah hidup damai, jangan saling perang. Begitu yang diinginkan solusinya, solusi dua negara. Sementara pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mewakili umat Islam, itu solusinya bukan begitu. Tetapi solusinya itu dua juga sama, tetapi
Yang pertama adalah dengan, nah ini sekalian terkait dengan media umat kita ya. Di sini bahwa Ganyang Zionis bebaskan Palestina dengan dua solusi, yaitu dengan jihad dan dengan khilafah. Nah, terkait dengan jihad itu seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, jihad fisabilillah itu kan memang dapat dilakukan bisa oleh perorangan, tetapi mungkin terbatas begitu ya Ustaz ya. Yang lebih efektif dilakukan oleh tentara-tentara Muslim tadi, karena negara-negara Arab itu punya kekuatan militer yang cukup baik ya di sana. Itu yang harusnya dilakukan ya jihad fisabilillah. Seperti halnya kita mengusir penjajah dari Palestina, ya harus diusir. Jangan malah mengakui si penjajah merampas tanah kita, kan begitu ya Ustaz yang tadi kita bahas. Yahudi kan penjajah. Yahudi kan penjajah ya. Nah, yang kedua, solusinya itu mau tidak mau kita memang harus membangun kembali khilafah sebagai kepemimpinan tunggal atas dunia Islam. Karena dulu yang tadi kita bahas itu kan ketika masih ada khalifah, Yahudi tidak boleh masuk ke tanah Palestina. Ketika khalifah tidak ada, Yahudi mulai masuk. Nah, sehingga para ulama itu menyerukan jihad dan khilafah itulah solusi atas Palestina. Nah, tanggapan Ustadz terkait dengan dua solusi ini bagaimana Ustadz? Saya dua-duanya setuju, jihad. Nah, kemudian jihad itu alangkah baik kalau ada pimpinan. Iya, betul. Suatu koordinator yang khusus, yang menyerukan yaitu pimpinan. Satu pimpinan, satu pimpinan Islam tingkat dunia. Nah, inilah. Jadi jihad itu memang harus, kalau diperintahkan, Yahudi itu mesti dibunuh kan gitu. Betul. Itu ya. Jadi menurut Ustadz harus ada khilafah dulu, baru kemudian jihad bisa efektif begitu. Itu yang penting. Ya sekarang juga sudah jihad, tapi hanya jihad perorangan aja kan, tidak terkoordinir. Sementara entitas Yahudi tadi dengan tentaranya, dibantu tentara Amerika lagi. Tentara dari Inggris juga datang. Sementara Hamas, Hizbullah, dan Brigade Al-Qassam, ya tetap sih melakukan jihad fisabilillah. Tapi itu akan lebih efektif kalau ada komando dari khalifah, begitu ya Ustaz ya? Komando khalifah untuk membebaskan tanah Palestina dari penjajahan itu, begitu ya Ustaz ya? Ya, sekurang-kurangnya komando dari negara-negara Islam itu satu. Sekurang-kurangnya. Ya, taruhlah misalnya Jazirah Arab kan semuanya Islam barangkali ya. Itu mayoritas Islam. Nah, ini umatnya, para pemimpinnya agamanya Islam juga, cuma ternyata kan juga mereka itu tidak menerapkan Islam kafahnya. Nah, ini begitu ya tadi. Insya Allah akan terjadi perubahan apabila si umat Islam ini tidak kerdil. Nah, itu. Kerdil kan adanya apatis sebodoh amat lah. Kenapa? Ya tadi. Nggak pernah baca hadis tentang jihad, nggak pernah baca Al-Quran, pelajari, minimal disimak lah. Betul. Ini di sini perlunya, makanya kita juga sangat prihatin. Terus terang aja, umat Islam ini begini-gini aja. Makanya kalau kami mengharapkan para ulama, Ustadz ini kan sebagai bagian dari ulama, itu berada di garda terdepan ketika Ustadz mengisi khatib Jumat. Kan dengan menyerukan jamaah itu agar mereka itu bisa mempelajari Islam kafah itu. Jangan hanya terkait dengan masalah-masalah fikih, itu kan sudah lama diulang-ulang, tidak ada kemajuan begitu ya. Sementara kita kan inginnya ini kita punya kehidupan, punya masalah, tapi kan Islam punya solusi. Kalau misalnya perdagangan perniagaan dalam Islam bagaimana? Bisnis yang Islami itu yang benar bagaimana? Itu kan ada panduannya begitu ya Ustaz ya. Bagaimana riba? Haraman riba. Sementara sekarang orang menganggap riba biasa saja ya, begitu ya Ustaz ya. Dianggapnya biasa, malahan kalau perlu ya dapat bunga. Begini aja. Ustaz nerangin riba. Saya bilang, Ustaz, bagaimana kalau kita ngambil motor? Begitu ya. Jawabannya itu mulai lagi nanti dong, nggak bisa. Kecuali kalau Anda beli langsung di dealer, Anda bayar cash, itu nggak riba. Betul. Kalau cash. Sekarang Anda bayar ke bank kan? Iya. Diam. Kasihan. Saya nggak nanya ya. Kalau nggak nanya gimana, nanya kelabakan. Betul. Ini jadi kenapa? Karena Ustadz itu tidak punya wawasan.
wawasan ekonomi, itu wawasan muamalah dan lain-lain. Muamalahnya masih banyak ya yang harus dibenahi. Hanya bicara masalah ubudiyah. Itu aja putar-putar. Ya. Masya Allah. Itu sangat kita prihatin. Ya. Baik, Ustaz Junaidi Arsyah, terima kasih jazakallah khairan atas waktunya, atas jawaban-jawaban dan tanggapannya yang insya Allah mencerahkan bagi kami, begitu ya. Amin. Mudah-mudahan terkait dengan Palestina, Gaza, Palestina, dengan entitas Yahudi ini, Allah segera menurunkan pertolongannya, amin, ya sehingga umat Islam dapat bersatu kembali di bawah kepemimpinan khalifah. Ya, karena kita percaya kepada hadis dan Nabi itu khilafah ala minhajin nubuwah yang akan terjadi ya Ustaz ya. Baik, mungkin ada pesan penutup sebelum kita mengakhiri wawancara ini? Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah saya telah mengadakan suatu pencerahan tentang Gaza, Palestina, dan pada hari ini saya mengajak para sahabat muslim, para asatid, mari kita bersatu ya untuk menghadapi kaum Zionisme itu. Yang jelas adalah musuh Islam. Musuh Islam. Barangkali itulah, dan yang terakhir saya harapkan kepada para ustadz bisa memberikan pencerahan kepada umat, terutama yang mempunyai majelis-majelis taklim. Majelis-majelis taklim. Terutama itu ya. Ustaz bisa melihat ke kamera. Nah, begitu. Terutama itulah ya. Cerahkanlah umat Islam itu. Cerahkanlah umat Islam. Ya, pahamkanlah agar mereka mengerti benar ya. Apa pedoman kita itu ya, Al-Qur'an itu untuk apa? Kan sudah jelas, sudah lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang takwa. Petunjuk ya. Ini petunjuk jalan, bukan petunjuk sekadar dibaca. Iya. Dibaca, dipahami, dilaksanakan. Itu. Kemudian yang terakhir kepada generasi muda, sadarlah, pelajari Islam secara kafah. Itulah. Iya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Sebelum ditutup, ini tadi media dari kami mohon diterima. Yang pertama ini media umat ya, media 2 mingguan yang kebetulan sedang mengangkat ganyang Zionis, bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kemudian yang kedua, ini kami juga ada nasroh ya, yang terkait dengan masalah-masalah Palestina. Mohon diterima Ustaz. Ya baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Ustaz Junaidi Arsyah dari Cipayung Tonggoh. Ini di tengah situasi hujan ya, alhamdulillah kita bisa rahmat hujan. Mudah-mudahan jadi rahmat ya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi itu hangat. Ya, Ustaz. Sekarang.